Kali ini saya bikin kue lapis takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini. Dijamin kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 7 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh. Dan gelas ke-7 santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja, kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib kita masak hingga mendidih seperti ini biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kalau udah mendidih, sekarang kita matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing, tepung beras untuk 1 gelasnya penuh, gelas ketiga tepung beras penuh. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk yang setengah gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahan dan adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Setelah semua santan kita masukkan ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk ya hingga semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus. Selanjutnya adonan kita bagi 4. Adonan pertama 500 ml kita masukkan warna merah rose secukupnya aja. Adonan kedua 500 ml kita masukkan warna hijau secukupnya aja. Untuk adonan ketiga 300 ml kita masukkan pasta mocha secukupnya aja. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga adonan merah, hijau, mocha tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Selain menggunakan warna yang saya gunakan, teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing. Oke teman-teman, ketiga adonan udah tercampur rata. Untuk adonan keempat 750 ml kita biarkan putih. Di sini biar lebih cerah, adonannya kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanannya kita larutkan dengan sedikit adonan, atau teman-teman boleh juga melarutkan dengan sedikit air panas. Kita aduk-aduk hingga larut. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Selanjutnya teman-teman kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan diameter 24 cm dan tingginya 10 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis merah. Jadi untuk lapis merahnya ini kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya 125 ml. Lanjut, sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke atas adonan. Sekarang kita kukus adonan lapis pertama dan seterusnya untuk tiap lapis selama 5 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang.
Setelah 5 menit saya kukus, kue lapisnya udah set atau udah mengeras. Lanjut kita masukkan adonan lapis merah yang kedua. Jadi teman-teman, untuk videonya ini saya contohkan 2 aja ya. Saya rasa teman-teman semua pasti pada bisa semua. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah lapis merahnya udah selesai kita kukus semua, selanjutnya kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi teman-teman, lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 3 kali, per lapisnya 125 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah lapis putihnya udah set, lanjut kita masukkan adonan lapis putih kedua dan seterusnya hingga selesai ya teman-teman. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah lapis putihnya udah selesai kita kukus semua, lanjut kita beralih ke adonan lapis mocha. Untuk lapis mochanya ini kita kukus sebanyak 2 kali, per lapisnya 150 ml ya. Kita kukus selama 5 menit. Setelah adonan mocha kita kukus semua, selanjutnya kita beralih ke adonan lapis putih. Untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 3 kali, per lapisnya 125 ml. Kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, kue lapisnya udah set. Lanjut kita masukkan adonan lapis putih kedua. Setelah lapis putihnya sudah selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Untuk lapis hijaunya kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya 125 ml. Kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang saya masukkan adonan lapis yang terakhir atau keempat, lapis hijau. Untuk per lapisnya ini saya masukkan 125 ml dan untuk adonan yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang. Setelah kue lapisnya dingin, beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Sekarang kita lihat ya teman-teman, kita angkat loyangnya ini hati-hati dan pelan-pelan biar hasilnya bagus, hasilnya mulus, cantik banget. Sekarang kue lapisnya saya potong. Untuk pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket ya. Dari potongannya berasa kue lapis yang ini lembut. Kue lapis yang ini cocok banget buat teman-teman jadikan ini jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk teman-teman cobain di rumah. Sekarang saya mau cobain. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan lapis per lapisnya cantik banget. Kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Sekarang saya cobain. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini biar seru aja ya teman-teman. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantep. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah.